Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam naungan lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat zahiran wa batinan, tanpa kurang suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Tapi mohon maaf, kali ini videonya tidak membahas tentang atau tidak mengkaji kelanjutan kitab Fafiru Ilallah ya. Meskipun pada pembahasan online sudah melanjutkan bab sedekah, tapi untuk kali ini, untuk kajian online belum bisa kami lanjutkan karena ngaji Hafirullah itu jam pagi, jadi kadang kita belum persiapan, akhirnya ya nggak kerekam. Tapi insya Allah suatu saat, ya bukan suatu saat, insya Allah dalam waktu dekat akan kami rekam ulang ya, tentunya akan kami rekam ulang dan kita upload di media sosial. Akan tetapi di video kali ini insya Allah juga akan membahas atau ngobrol sesuatu yang nggak kalah penting. Nah, ya, kita itu sering mendengar antara ilmu dan akhlak, kira-kira yang didahulukan yang mana? Ya, jadi ada yang bilang, oh akhlak dulu, jadi ilmu belakangan. Oke. Oh, ada yang bilang, oh ilmu dulu, akhlak belakangan. Ya, tentunya semua itu harus didasari dengan ilmu. Jadi ngomong itu juga nggak boleh asal ngomong. Ya. Jadi ilmu dan akhlak itu tetap harus didahulukan ilmu. Kenapa? Karena orang itu untuk bisa mencapai akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, itu dengan menggunakan ilmu. Nggak bisa tanpa pengetahuan orang bisa mengetahui apakah itu akhlak yang baik dan apakah itu akhlak yang buruk. Contoh begini ya, ada sekian yang diatur dalam keilmuan adab. Jadi bagaimana kita beretika dengan orang tua, hubungan kita dengan orang tua, hubungan atau etika kita dengan guru, hubungan kita dengan kawan, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan masyarakat dan sebagainya. Bagaimana cara kita makan minum yang baik, bagaimana kita berdebat yang baik, bagaimana kita ngomong yang baik. Bahkan sampai hubungan badan, hubungan suami istri pun diatur tata keramanya dibungkus dalam sebuah ilmu. Karena apa? Karena kalau watak, ya kalau akhlak, ya akhlak itu sebuah watak, karakter, ya bawaan lahir, ya tabiat bawaan lahir. Lah, wa imma mahmudah wa imma mazmumah. Ada kalanya memang dari lahir itu berakhlak baik, ya condong atau dominan ke akhlak yang baik. Ada kalanya yang dari lahir itu tabiatnya buruk. Lah, orang yang bertabiat buruk, yang berwatak nggak baik, yang mazmumah, yang tidak terpuji, mau nggak mau untuk bisa menemukan akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, itu harus dengan ilmu. Ilmu apa ya? Ilmu adab. Ya, jadi akhlak mahmudah tahtaju ya ila ilmil adab. Jadi akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, cara mengetahuinya itu butuh dengan ilmu. Ya, meskipun ya puncak dari ilmu tadi itu adalah akhlak. Jadi puncak kesempurnaan ilmu adalah kita mempunyai akhlak yang baik. Jadi percuma ketika ilmu kita tinggi ternyata kita nggak punya akhlak yang baik. Tapi untuk bisa ya mencapai akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang mahmudah, harus dengan ilmu. Ya, jangan sampai begini, jangan sampai bahasa akhlak harus didahulukan daripada ilmu itu diucapkan oleh para pemalas. Jadi ternyata begini, ada orang pemalas, dia seneng pakai kata-kata itu, wis mau aku kok ora jengil murah apa-apa, sementing akhlakku apik, misalnya begitu ya. Lah, itu ternyata hanya buat senjata atas kemalasannya agar dia tidak bisa agar kemalasannya dalam menuntut ilmu itu gugur gitu kan. Jadi pedomane pokoknya aku ora sinau, ora belajar, ora ilmu, ora apa-apa, ilmuku sithik ora apa-apa. Sepenting akhlakku apa. Yo, tidak bisa begitu. Karena apa? Bagaimanapun ya, ilmu-ilmu yang fardhu ain itu harus didahulukan. Bagaimana cara sholat yang baik dan benar dan segala rangkaiannya.
Kalau ngomong soal sholat yang baik dan benar dan segala rangkaiannya berarti kaitannya dengan bersuci yang baik dan benar. Tempatnya harus suci yang sesuai rukun dan syaratnya sholat dan sebagainya. Puasa yang baik dan benar yang sesuai syarat rukunnya puasa, zakat dan sebagainya. Itu harus bisa dipilih. Itu ilmu-ilmu yang kaitannya dengan ilmu fardu ain itu harus dipenuhi dulu. Nah, itu kalau mau ngomong, oh aku gak pati ngilmu lah sepenting akhlaknya apik, tapi ya tetap harus berupaya untuk mendalami ilmu-ilmu fardu ain yang lain. Contoh ilmu tentang menerangkan halal haram. Ya, percuma kalau misalkan maaf kita akhlaknya baik tapi buta tentang halal haram. Bahkan ada yang masa bodoh. Contoh begini ya. Jadi ternyata orang-orang bahasa kasarnya orang-orang bodoh itu minder. Kenapa minder dekat dengan orang alim? Minder di majlis-majlis ta'lim itu karena khaufan ayyarifa ma yalzimuhu al-amalu bi. Dia takut setelah dia dekat dengan orang alim, setelah dia ikut majlis ta'lim, akhirnya dia tahu bahwasanya oh ini hukumnya halal dan ini hukumnya haram. Jadi misalkan yang hobi mabuk, oh, nanti kalau saya ngaji, nanti saya tahu hukumnya mabuk itu nggak benar, hukumnya dosa. Wah nanti ya gitu. Akhirnya itu buat dalih bahwasanya itu suatu keunduran, ya. Ketidaktahuannya itu dianggap sebuah undur. Padahal dia tahu dia itu nggak mau dekat dengan orang alim, dia itu nggak mau hadir di majelis-majelis taklim. Ya itu karena dia takut nanti kalau dia tahu hukum yang sebenarnya, akhirnya dia nggak bisa menuruti hawa nafsunya. Nah, itu pemahaman yang nggak baik. Ya. Nah, orang-orang yang semacam ini itu justru akan lebih berat siksanya. Ya, innama dzalika yazidu tasdidan wa mutalibatan, akan sangat berat siksanya. Dan justru malah dituntut untuk lebih dalam mencari ilmu. Nah, ini dibahas oleh Said Abdullah bin Alwi al-Haddad. Ya. Jadi nggak ada alasan lagi. Jadi orang-orang yang demikian itu malah li'annahu a'radu an ahkamillah ilman wa amalan fa huwa asyaddu. Jadi kenapa orang-orang yang mengkilas seperti itu malah mendapat siksaan yang berat? Karena dia sengaja berpaling, ya, menghindar dari hukum-hukum Allah yang seharusnya ia ketahui. Bahkan seharusnya dia tahu, oh, misalkan dia mabuk, dia mencuri, dia zina, itu nggak boleh. Ya, dia sengaja nggak menghadiri majelis-majelis taklim, sengaja agar dia nggak mendengar hukum-hukum itu, yang akhirnya dia bisa mengkelah. Mengkelahnya ya gitu, itu tadi. Wah, aku gak ngerti hukum. Ya, itulah. Meskipun wong iku ning kampung kelakuannya apik, ya kelakuannya apik, tapi diam-diam di belakang dia ternyata mabuk dan sebagainya. Karena itu lagi-lagi pengetahuan. Ya. Pengetahuan itu atau ilmu itu harus didahulukan, karena lagi-lagi untuk mencapai, ya, akhlak yang baik itu harus dengan ilmu. Nah, setelah kita mencapai itu semua lah, insya Allah kita bisa mencapai derajat akhlakul karimah. Nah, karena bagaimanapun juga buahnya ilmu adalah akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Jadi semoga apa yang menjadi kebimbangan kita, apakah ilmu atau akhlak dulu, ya sudah terjawab, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya, dan semoga bisa menjadi pembelajaran dan bisa kita amalkan, dan kita lebih semangat lagi dalam mencari ilmu. Karena apa? Karena mencari ilmu lagi-lagi, ya, kita tahu semua minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan ibu sampai nanti sampai kita mati, kita wajib. Nggak usah malu mati mencari ilmu umurnya sudah tua misalkan, nggak apa-apa. Jadi sampai detik ini pun saya masih belajar, saya masih beli kitab ini itu agar apa? Agar jangan sampai nggak belajar sama sekali, atau nggak bercita-cita pengen berilmu, jangan sampai. Ya. Karena ya banyak sekali ulama-ulama, contoh Imam Syafi'i itu malam yadub zullat ta'allum sa'atan tajaru azulal jahli itulah hayati. Ya, Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya orang yang nggak mau mengincipi, ya, merasakan
hinanya belajar, rekosone sinau sesaat ya, maka dia harus siap-siap meneguk susah itu hinane goblok selawas uripe ya, selama hidupnya, sampai seperti itu. Jadi belajar itu sesaat ya, makanya saya sering sampaikan kepada anak didik itu, kamu itu belajar itu nggak lama ya, nggak lama, sesaat. Tapi kalau kamu mau menahan kepahitan belajar itu, kamu akan merasakan nikmat seumur hidupmu. Tapi kalau kamu sudah nggak betah dengan susahnya belajar yang sesaat, maka kamu akan merasakan pahitnya goblok seumur hidupmu. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan lagi, wa man fatahu ta'limu waqta syababi fakabbir alaihi arban liyafati. Ya, barang siapa dalam masa mudanya kok melewatkan waktu belajar, jadi umur saya enom bisa ada kesempatan belajar malah orang gelem belajar. Wong ki malah fakabbir alaihi arban liyafati. Wis kon nakbir ping 4 alias mati. Alias koyo wong mati. Ya. Dan sampai seperti itu ya, sampai seperti itu ya. Semoga kita semua selalu terbangkitkan lagi untuk selalu menggali pengetahuan-pengetahuan, ilmu khususnya ilmu agama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.